Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak soleh-soleh ustazah? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah anak soleh-solehah, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Keberangkatan pasukan Quraisy. Orang itu bernama Umayyah bin Khalaf. Ia sudah tua, badannya gemuk dan berat. Uqbah bin Abi Mu'aib dan Abu Jahal mendatanginya. Uqbah membawa tempat perapian dan kemenyan, sementara Abu Jahal membawa tempat celak serta pemaliknya. Uqbah meletakkan tempat api di depan Umayyah sambil berkata, "Abu Ali, gunakan perapian dan kemenyan ini sebab engkau wanita. Pakailah celak ini, Abu Ali, sebab engkau perempuan," kata Abu Jahal. Umayyah memandang mereka geram sambil berkata, "Suruh orang membelikan unta terbaik di lembah ini, aku akan berangkat bersama kalian." Maka berangkatlah pasukan Quraisy dengan seluruh bangsawan dan prajurit terbaik mereka. 1.000 orang diantaranya menunggang kuda dan 700 mengendarai unta. Berbeda jauh dengan 300 pasukan Rasulullah SAW. Mereka hanya mempunyai 70 ekor unta yang dinaiki bergantian. Dengan persenjataan dan jumlah orang yang lebih banyak dibanding lawan, pasukan Quraisy berbaris dengan penuh kebanggaan dan keyakinan untuk meraih kemenangan. Para biduan wanita pun disertakan untuk menghibur anggota pasukan. Para pemusik dan penari juga tidak ketinggalan. Semua itu meningkatkan semangat keji mereka untuk melumat habis pasukan muslim. Sementara itu, pasukan muslim yang belum mengetahui keberangkatan pasukan besar orang Quraisy terus maju sambil terus mengikuti berita tentang keberadaan kafilah Quraisy yang mereka buru. Ketika tiba di Iraqis Subia, mereka bertemu dengan seorang Arab gunung. Namun orang itu tidak tahu menahu tentang keberangkatan kafilah Quraisy. Rasulullah SAW maju terus sampai ke wadi atau lembah Zafiran. Di tempat ini beliau memerintahkan pasukan turun dan beristirahat. Namun di sini pula pasukan muslim mendapat berita tentang berangkatnya pasukan besar Quraisy untuk melindungi kafilah mereka. Pasukan Quraisy tiba di Badar. Anak soleh-soleha tersayang, Abu Sufyan merasa sedikit lega mengetahui penduduk Mekah telah keluar untuk melindungi mereka. Namun, ia adalah pemimpin yang cerdik dan amat berhati-hati. Abu Sufyan khawatir pasukan muslim akan berhasil memotong jalan mereka sebelum kafilah bertemu pasukan Quraisy. "Aku sangat khawatir pada jalan di depanku ini." Demikian Abu Sufyan berdiri gelisah dengan cemas. Diamatinya jalan di depannya. Angan-angannya berusaha menebak siapa yang ada di depan mereka, kawan atau lawan. Maka Abu Sufyan memutuskan memacu kudanya mendahului kafilah untuk mencari berita. Ketika tiba di sebuah mata air, Abu Sufyan bertemu dengan Majni bin Amir. "Apakah engkau melihat ada orang yang lewat sini beberapa hari yang lalu?" tanya Abu Sufyan. Majni menunjuk ke puncak bukit. "Tadi aku melihat 2 orang penunggang unta berhenti di sana." Abu Sufyan menaiki tempat itu dan menemukan kotoran unta berserakan. Setelah memeriksa kotoran itu dengan seksama, Abu Sufyan mengetahui bahwa makanan unta itu adalah makanan ternak dari Madinah. Maka dengan tergesa-gesa ia memacu kudanya kembali dan memerintahkan kafilahnya berputar untuk menyelusuri jalan tepi laut yang jauh. Semakin lama, jarak kafilah dengan pasukan muslim sudah semakin jauh dan sulit untuk bisa dikejar. Sekali lagi, Abu Sufyan yang licin berhasil meloloskan diri.
ia segera mengirim berita kepada pasukan Quraisy bahwa kafilah telah lolos dari sergapan. Utusan Abu Sufyan menemui pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. "Kafilah kita telah lolos," seru Abu Jahal lega. Orang-orang pun bersorak gembira. "Sekarang kita bisa pulang tanpa harus bertempur." Akan tetapi, mendengar itu, Abu Jahal berteriak, "Kita tidak akan kembali sebelum kita tiba di daerah Badar. Kita akan tinggal 3 malam di tempat itu. Kita memotong ternak kita untuk makan-makan, minum-minum kamar, dan kita minta para biduan kita bernyanyi. Biarlah mereka mendengar persiapan dan perjalanan kita, biar mereka tidak lagi bisa menakut-nakuti kita." Pasukan Muslim terkejut. Anak soleh-soleha tersayang mengetahui kafilah Quraisy telah lolos, keadaan segera berubah bagi pasukan Muslim. Justru angkatan perang Quraisy yang kini berada di dekat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi situasi yang sulit. Apabila beliau memutuskan kembali ke Madinah, orang Yahudi akan memojokkan mereka sebagai kaum yang pengecut. Situasi itu akan menekan para sahabatnya dan dakwah akan sulit berkembang dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera mengumpulkan para sahabatnya untuk berunding. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kaum Quraisy telah keluar dari Mekah dengan tergesa-gesa dan bersusah payah. Maka aku minta pendapat kalian sekarang, mana yang lebih kamu sukai, kafilah dagang Quraisy atau angkatan perangnya?" Beberapa orang berkata, "Ya, kafilah dagang Quraisy lah yang lebih kami sukai daripada bertempur dengan pasukannya." Anak soleh-soleh tersayang, wajah Rasulullah pun berubah mendengar itu. Tampak jelas sekali kesusahan di raut muka beliau. Melihat itu, Abu Bakar dan Umar lalu mengutarakan pendapat lain. "Ya Rasulullah, lebih baik bagi kita bertempur dengan musuh." Namun, ada sahabat lain yang berkata, "Tidak, demi Allah, kita tidak mempunyai kekuatan untuk berperang dengan kaum Quraisy. Bukankah kita berangkat tidak lain untuk mengejar kafilah dagang mereka?" Mikdad bin Amir kemudian berkata, "Rasulullah, teruskanlah yang sudah ditunjukkan Allah. Kami akan bersamamu, Tuhan. Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami di sini akan tinggal menunggu.' Tapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami bersamamu akan juga turut berjuang.'" Rasulullah SAW mengangguk. Kemudian semua orang terdiam. Sejauh ini beliau belum mendengar pendapat dari pihak Ansar. Dalam Baiat Aqabah, kaum Ansar memang bersumpah untuk melindungi Rasulullah SAW di Madinah, tetapi itu tidak termaksud ikrar untuk menyerang musuh di luar Madinah. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Berikan pendapat kamu sekalian kepadaku, bagaimana sikap kaum Ansar?" Pasukan Quraisy bimbang. Pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Ubadah, bertanya, "Agaknya yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kami?" "Ya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sa'ad pun berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan dan membenarkan. Kami pun telah menyaksikan bahwa yang Tuhan bawa itu adalah benar. Kami telah memberikan janji serta jaminan bahwa kami akan taat dan setia. Laksanakanlah kehendak Tuhan, kami di sampingmu. Demi yang telah mengutus Tuhan, sekiranya Tuhan membentangkan lautan di hadapan kami dan Tuhan terjun menyeberanginya, kami pun akan terjun bersama Tuhan, dan tidak seorang pun dari kami akan tinggal di belakang. Kami tidak akan segan-segan menghadapi musuh kita besok. Kami cukup tabah dalam perang, kami cukup setia dalam bertempur.
Semoga Allah membuktikan segalanya dari kami yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ajaklah kami bersama dengan berkah dari Allah. Begitu saat selesai bicara, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak puas dan berseri-seri. Beliau bersabda, "Berangkatlah dan bergembiralah. Allah sudah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua rombongan Quraisy itu. Seolah kini kehancuran mereka itu tampak di depanku." Sementara itu, pasukan Quraisy akhirnya berangkat ke Badar mengikuti saran Abu Jahal. Abu Jahal berpikir, apabila mereka kembali ke Mekah walaupun kafilah mereka telah selamat, orang-orang Arab akan berkata bahwa orang Quraisy gentar menghadapi Muhammad. Apalagi sebelumnya, kafilah dagang Amir bin Al-Hadrami telah dirampas pasukan Abdullah bin Jahsy. Bukankah sekarang saatnya untuk menunjukkan kekuatan dan pembalasan? 3 hari 3 malam lamanya mereka menghabiskan waktu di Badar sambil bersukaria, bernyanyi-nyanyi, dan menghibur diri dengan para penari. Dengan kekuatan sedemikian besar dan lengkap, mereka memandang enteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Seandainya terjadi pertempuran, tentu merekalah yang menang. Apalagi tidak seorang pun pahlawan perang Quraisy yang tertinggal. Semuanya ikut dan dalam keadaan siap berlaga. Mereka tidak peduli bahwa pasukan muslim kini telah semakin dekat ke Badar.